Pada zaman dahulu, hiduplah seorang putri cantik di sebuah kastil besar. Suatu hari, ayahnya, sang raja, memberikan hadiah ulang tahun sebuah bola emas kepada putri. Selamat ulang tahun, putriku. Terima kasih, ayah. Putri sangat mencintai bola emas ini. Dia menghabiskan sepanjang waktunya bermain dengan bola emas itu. Suatu hari, dia membawa bolanya keluar dan mulai memainkannya dengan melemparkannya ke udara. Putri mendekati sebuah kolam kecil dan terus memainkan bola emas itu. Tepat saat itu, dia tidak dapat menangkap bola yang dia lemparkan ke atas. Dan bola itu menggelinding menjauh. Bolaku! Putri mengejar bola emasnya, tetapi bola itu bergerak semakin cepat. Akhirnya bola itu jatuh ke kolam dan tenggelam. Ah, tidak! Putri duduk di tepi kolam dan menangis karena putus asa. Bola emasku yang cantik, bagaimana aku bisa mengambilnya? Tiba-tiba, dia mendengar sebuah suara. Rabbit, putri yang cantik, kenapa kau menangis? Rabbit. Putri melihat berkeliling, tetapi tidak menemukan dari mana asal suara itu. Ketika Putri melihat dari dekat, dia sadar bahwa itu adalah suara kodok yang ada di samping kolam dan kodok itu memandanginya. Kodok melompat ke arah Putri dan bertanya lagi setelah dia berhasil mendekat. Ada masalah apa, putri yang cantik? Kenapa kau menangis? Sang putri terkejut saat melihat kodok yang bisa berbicara. Kodok yang bisa berbicara? Bagaimana bisa? Ya, inilah aku berbicara dengan putri yang cantik. Kenapa kau menangis? Setelah menenangkan diri, Putri mulai menceritakan kisahnya. Bola emas yang diberikan ayahku terjatuh ke kolam dan tenggelam. Bagaimana aku bisa mengambilnya? Kodok mendekati kaki sang putri dan mengajukan penawaran. Putri yang cantik, akan kubawakan bolamu, tetapi sebagai balasannya kau harus melakukan permintaanku. Putri jadi penasaran. Jadi apa balasannya? Jika kau mau berteman denganku, aku ingin hidup bersamamu di kastil. Putri memikirkan hal itu, lalu menerima tawaran sang kodok. Jadi kodok melompat ke dalam air dan hilang dari pandangan. Tak berapa lama, kodok muncul kembali dengan bola emas dan melemparkannya kepada Putri. Setelah menemukan bolanya, Putri sangat senang dan mulai berjalan kembali ke kastil. Melihat sang putri pergi meninggalkan kodok, kodok mulai berteriak. Putri yang cantik, kau melupakanku? Kau janji membawaku ke kastil. Rabbit. Putri berteriak dari jauh sambil tertawa. Bagaimana mungkin kodok jelek sepertimu membayangkan untuk hidup dengan putri cantik sepertiku? Rabbit. Sang putri meninggalkan kodok dan pulang ke kastilnya. Pada malam harinya, raja, ratu, dan putri duduk di meja makan. Tepat ketika mereka mulai makan, terdengar ketukan di pintu. Pelayan melaporkan bahwa seekor kodok telah tiba dan memberitahu bahwa kodok tersebut diundang oleh putri dan kini meminta izin untuk masuk. Raja dengan terkejut bertanya kepada putrinya. Ceritakanlah apa yang terjadi, putriku. Begini, ayah. Putri menceritakan semua tentang peristiwa yang terjadi pagi itu di kolam. Jika kau berjanji kepada kodok untuk mengembalikan bolamu, maka tepatilah janjimu. Raja memerintahkan pelayan untuk membawa kodok tersebut masuk. Tak lama kemudian, pintu terbuka dan kodok kecil melompat masuk dan berhenti di samping meja makan. Selamat malam semuanya, dan terima kasih Raja karena sudah mengizinkanku masuk.
Dengan satu lompatan besar, kodok mendarat di samping piringnya Putri. Putri memandang kodok dengan rasa tidak senang. Raja meminta sebuah piring untuk kodok, tetapi sang kodok menghentikannya. Tidak perlu menyediakan piring, aku bisa makan dari piringnya Putri. Kodok mulai makan dari piring sang putri. Putri sangat kesal kepada kodok, tetapi dia pikir bahwa kodok itu akan pergi setelah makan malam selesai dan tetap tidak berkata apa-apa. Tetapi sang kodok tak punya niat untuk pergi setelah makan. Ketika Putri meninggalkan meja makan, kodok mengikuti Putri ke kamarnya. Waktu berlalu dan kodok mengantuk. Putri, aku sangat mengantuk. Aku ingin tidur di tempat tidurmu jika boleh. Karena takut ayahnya marah, Putri harus menyetujui permintaan ini juga. Kodok melompat ke atas tempat tidur Putri dan tidur di bantal Putri. Sambil menahan amarahnya, Putri berbaring di samping kodok dan tertidur. Keesokan paginya, kodok membangunkan sang putri. Selamat pagi, Putri yang cantik. Aku punya satu keinginan lagi darimu. Jika kau melakukannya, aku akan segera pergi. Mendengar bahwa kodok jelek itu akan segera pergi, tanpa kentara menunjukkannya, Putri sangat senang. Baiklah, katakan apa yang kau inginkan. Aku ingin kau menciumku, Putri. Putri melompat dari tempat tidurnya dengan sangat marah. Beraninya kau, itu tak mungkin. Senyum di wajah kodok pun hilang dan digantikan oleh air mata. Putri berpikir sejenak. Baiklah, apa susahnya dengan satu ciuman kecil? Lagi pula aku tak akan melihatnya lagi. Dan akhirnya Putri pun mencium sang kodok. Segera setelah Putri mencium sang kodok, sebuah cahaya menyilaukan menutupi kamar itu. Karena silau, Putri tak bisa melihat apapun. Tak lama kemudian, cahaya itu menghilang. Putri mulai dapat melihat lagi, tapi kali ini dia tak percaya pada apa yang dia lihat. Tepat di mana tadinya kodok berada, kini berdiri seorang pemuda tampan. Sang putri kaget dengan apa yang dia lihat. Dia tak percaya dan kemudian bertanya, "Siapa kau? Bagaimana dengan kodok yang tadi berdiri di sini?" Putri yang cantik, aku adalah pangeran dari negeri yang jauh. Penyihir jahat mengutukku dan mengubahku menjadi seekor kodok. Untuk mematahkan kutukannya, aku harus bermalam di samping seorang putri dan mendapatkan ciuman darinya. Berkatmu, aku dibebaskan dari kutukan menjadi kodok selamanya. Sang putri sangat terkejut, tetapi juga sangat senang dengan apa yang dia dengar. Keduanya pergi menghadap raja dan menceritakan semuanya. Ini harusnya pelajaran kedua yang diajarkan kodok kepadamu, putriku. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya dan menghakimi tanpa tahu seluruh kebenarannya. Raja menjamu sang pangeran beberapa hari lagi di kastilnya. Pangeran dan putri mengunjungi kolam tempat mereka bertemu pertama kali. Putri, maukah kau menikahiku dan ikut ke kerajaanku? Sang putri tersenyum dan mengangguk menerima lamaran pangeran. Dan tepat saat itu, sebuah suara memecahkan kesunyian. Rabbit, rabbit, rabbit. Mereka mencari sumber suara itu. Ada kodok di samping kolam yang memandangi mereka. Mereka menahan nafas menunggu kodok itu bicara. Tapi tak terjadi apa-apa. Keduanya mulai tertawa. Jangan khawatir, kodok kecil. Aku yakin kau pun akan menemukan putri untukmu suatu hari. Dan tertawa lagi. Tak lama kemudian, mereka menikah dan hidup bahagia selamanya.